saya banyak ditanya tentang pertanyaan yang saya kira juga menggoda Anda semua, menggoda saya dan menggoda kita semua ya. Ada seorang sahabat yang lama bermukim di Amerika juga menanyakan kepada saya apa sesungguhnya yang terjadi soal ini. Bahkan ada juga ini senior saya yang sekarang dia tinggal di Indonesia tapi sekarang sedang berada di Amerika sampai memerlukan waktu untuk menelpon saya juga mendiskusikan soal ini. Tapi sebenarnya pertanyaan ini bahwa mengapa kemudian kalau ijazahnya Jokowi itu asli, kenapa kok dia terus mengajukan restoratif justice ya begitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu agak berbeda pada waktu itu. Pertanyaan pertama karena belum muncul era restoratif justice, kalau kita sebutnya era restoratif justice. Jadi mulai dengan Egy Sujana dan Dami Hari Lubis yang sekarang diikuti oleh Resolusi Holland, dan kita tidak tahu nanti diikuti siapa lagi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bukan apa-apa, karena orang itu sekarang nanti lama-lama makin tidak percaya satu dengan lain, dan kemudian merasa bahwa orang Indonesia memang perilakunya nggak ada yang dipercaya. Saya kira nggak seperti itu ya. Pasti masih ada orang kalau dia mau berjuang ya dia berjuangnya konsisten gitu, istiqomah gitu ya. Mau ditawari apapun, mau diancam seperti apapun, dia terus maju terus. Itu harapan saya ya. Nah, apa pertanyaan pertama belum kemudian mengapa Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu itu kok dia terus-menerus menawarkan restoratif justice? Pertanyaan pertama ini sebenarnya ini soal yang sudah lama dipertanyakan pada publik, bahkan juga publik itu waktu itu menyarankan ya. Saya menyimak orang seperti Ibu Megawati Soekarno Putri juga mempertanyakan soal ini ya. Ini kalau memang Jokowi itu punya ijazah asli, mengapa tidak segera ditunjukkan saja? Kan pada waktu itu kan Bu Megawati juga bilang ya tunjukin saja kalau memang punya ijazahnya asli gitu. Bahkan Ibu Megawati kan cerita tentang dia juga punya banyak gelar kok, profesor kehormatan dan doktor kehormatan. Apalagi ya kemudian kalau bukan hanya sekedar menunjukkan gitu, tapi diteliti dan atau membawanya ke depan majelis hakim, kan urusannya beres ya. Wong namanya ijazah asli mau diapa-apain juga, mau dibawa sampai ke akhirat pun juga kalau asli kan ya pede aja gitu ya. Jadi kan kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak awal ketika muncul isu ini, mestinya nggak perlu lagi lah muncul kegaduhan seperti sekarang ini ya. Bukan hanya gaduh, tapi kan juga korban itu berjatuhan. Ada yang sudah dipindahkan, harus mendekam di dalam penjara sampai beberapa tahun gitu ya. Dan ini menimpa Bambang Tri dan Sugi Nur Harja, yang sering dikenal sebagai panggilannya juga Gus Nur. Mereka itu kemarin kalau seingat saya ada yang divonis sampai dua-duanya divonis sampai 6 tahun penjara kan, tapi kan namanya penjara 6 tahun vonisnya biasanya nggak sampai lah, kan ada remisi, ada asimilasi dan sebagainya, tapi tetap aja mereka mendekam bertahun-tahun di penjara. Ada yang sekarang terancam masuk penjara seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Kurnia Triyoyani, dan Rustam Effendi. Ini yang sampai sekarang belum mengikuti jejak, dan mudah-mudahan tidak terjadi semacam itu ya, mengikuti jejak Egy Sujana dan Hari Lubis dan Rismon. Selain ini mengundang kegaduhan dan kehebohan yang nggak perlu, kan sekarang ini dampaknya yang sangat buruk juga di masyarakat, dan ini kembali terjadi seperti di eranya Jokowi, adanya pembelahan ya. Kalau di eranya Jokowi itu ada pembelahan antara yang mendukung Jokowi dengan yang menentang Jokowi. Kalau sekarang ini terjadi pembelahan antara yang membela dan terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Bahkan beberapa di antara mereka bersedia ini membela sampai gontok-gontokan di depan layar televisi gitu dalam sebuah program talk show ya. Gaduhan ini kan juga dampaknya itu merugikan pemerintahan Prabowo yang notabene adalah penerus pemerintahannya Jokowi, karena ada anaknya di situ, Gibran Rakabuming Raka, yang jadi wakil presiden. Kan Pak Prabowo sendiri menghadapi banyak persoalan, soal ekonomi, soal macam-macam yang sekarang ini, soal tekanan harga minyak dunia dan sebagainya. Terus kemudian ditambah lagi kehebohan ijazahnya Jokowi ini, kan sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Padahal kan Pak Jokowi sendiri yang sudah berjanji berkali-kali akan membawa ijazahnya ke pengadilan, dan pada waktu itu dia janji bahwa bukan hanya ijazah sarjananya, insinyurnya dari UGM, tapi dari ijazah SD, SMP, sampai SMA katanya. Walaupun itu sebenarnya nggak perlu kan, yang dipersoalkan ijazah SD-nya, ijazah sarjananya. Kalau Gibran ya yang dipersoalkan adalah ijazah SMA-nya yang katanya disetarakan oleh Dikdasmen ya. Sekarang ini persidangan citizen lawsuit di Surakarta itu sebenarnya harusnya jadi forum yang paling bagus bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan itu untuk menunjukkan dia menepati janjinya, menunjukkan ijazahnya ke sana ya kan. Kemudian kita tahu sekarang ini pengadilan ini yang sifatnya perdata itu yang diajukan oleh 2 orang alumni UGM itu sudah mendekati babak akhir, tapi Jokowi ternyata tetap tidak mau membawa dan menunjukkan ijazahnya ke depan majelis hakim ya. Ini jadinya Pak Jokowi sendiri loh ya, bukan desakan orang lain. Dan mungkin ini karena melihat kok malah udah mentok ya, susah banget ya minta Pak Jokowi untuk membawa ijazahnya ke depan majelis hakim, padahal sesuai dengan janjinya sendiri loh ya, bukan didesak-desak oleh orang ya. Nah, makanya kemudian mereka itu sampai minta Pak Jokowi kalau memang nggak mau bawa ijazahnya ke depan hakim, sudah baca aja sumpah pemutus ya. Kenapa? Gimana? Karena mentok loh berbagai usaha gitu ya.
Dan kalau kita menyimak bunyi sumpahnya, sumpah pemutus itu serem banget ya, karena dampaknya di dunia dan akhirat. Lafal sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, billahi, tallahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. 4. Bahwa benar foto yang tertempel pada dokumen tersebut adalah benar-benar foto diri saya tanpa ke kabinet, anaknya jadi pengacara dari ternaknya negara. Itu loh. Ini logika saja, om ternak negara. Itu loh. Ya, sekarang kalau polisi mengajari seperti itu. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang videonya dan sudah menganalisinya. Nah teman-teman, di sini disampaikan kalau yang diucapkan oleh para manusia, sampah pasti jadi barang mainan. Terbukti saat jadi pejabat akhirnya jadi koruptor. Kenapa? Negara ngurusin satu masalah saja nggak beres-beres, padahal sudah berjalan 5 tahun negara macam ini. Nah, kita lihat di sini rakyat semuanya sudah percaya palsu, jadi lebih baik tangkap Jokowi dan adili, selesaikan tentang kasus ini. Jangan lagi memilih pemimpin lewat partainya jadi tempat penipu, tempat koruptor, atau tempat pengkhianat negara Indonesia. Jagalah para penegak hukum, para pemalsuan tentang hanya berlaku para pegawai atau PKK honor. Nah, di sini kita lihat apa yang mau ditunjukkan kalau barang tidak ada. Tentunya kalau pemilik ijazah itu diamankan, berarti para penguasaan sudah dibajat atau moralnya yang benar dianggap salah, tapi yang salah dipuji atau mental duluan. Nah, giliran yang pakai ijazah palsu, orang kecuali dihukum ditiminasi atau sekelar DPR, gubernur, yang bupati yang pakai ijazah palsu ditahan, tapi giliran semua tak bisa berkutik, diam, dibikin ribet, dan orang SMP memakai korba harus dipenjarakan. Presiden juga tergantung sebenarnya untuk menjalankan tugas secara mulus kalau kasus ijazah Jokowi tidak diberesin. Nah, kenapa beranikan pemerintah memutuskan padahal ijazah Jokowi tersebut keterangan Pak Kasmujo saja itu sudah kelihatan kalau ijazah Jokowi palsu. Nah, di sini rakyat nggak kelar-kelar, semua pejabat ikut juga untuk meneliti tentang kasus ini. Nah, kita lihat kalau mau dipenjarakan orang Jokowi harus ditunjukkan dulu ijazah asli di depan pengadilan. Kalau seseorang berani memalsukan ijazahnya sebagai identitasi kependidikannya, maka orang tersebut mempunyai kepribadian palsu juga. Nah, memang dari dulu juga ijazah Jokowi palsu. Kalau sekarang asli tentunya beli jahaman. Nah, pengen punya ijazah tinggi dengan cara tipu-tipu sampai memenjarakan orang-orang yang mempertahankan ijazahnya. Tentunya Indonesia ini banyak manusia yang palsu, memalsukan kepribadian, tidak moral dan munafik. Ada yang pengecut, juga ada yang bersikap masa bodoh dan tidak mau tahu terhadap adanya kejahatan. Sesungguhnya Indonesia untuk bisa menjadi negara baik kapan bisa terjadi. Semoga yang menjalani negara ini berikan
musbah atau sampai keturunannya yang jahat harus diadili. Nah, apa yang ditunjukkan gak punya ijazah, muter-muter cuman janji diungkapkan tapi prakteknya nol besar. Dia pikir orang yang masih percaya kalau botol itu Jokowi memang SNK kecil, jadi BBM mikir kalau benar punya ijazah, pernah sekolah SMP tamat, pasti bangga akan menunjukkan ijazah jok sakitnya. Nah, kita lihat bagaimana jika keadaan negara ini terus Indonesia bisa bubar jadi negara di Indo di Cina ini. Nah, tentunya yaitu Jokowi udah wajib dipenjarakan karena sudah mendengar masyarakat seluruh Indonesia itu wajib diadili. Penegak hukum sudah mentok presiden yang harus bertindak. Kegaduhan negara ini disebabkan orang jadi kebal hukuman presiden. Gimana membela ratusan juta rakyat, apa yang membelanya? Akhirnya kembali ke diri yang sebenarnya, kembali menjadi tukang kayu atau sebenarnya sekali ijazah Gibran dituntaskan. Nah, sampai kiamat Jokowi nggak akan menunjukkan ijazah karena ijazah memang palsu 100%. Nah, kenapa kalau ijazah asli takut untuk ditunjukkan? Seharusnya bangga, kecuali kalau palsu pasti takut karena bisa mempermalukan diri sendiri. Sulit menghadapi penguasaannya. Nah, keluarga Jokowi saat ini kejam, sadis seperti atau bertobat sebelum ada. Nah, tangkap sudah penipu rakyat terus termulu-mulu ini, atau sepanjang Presiden Prabowo Subianto Gibran masih menjabat, kita tidak bisa memang dalam pengadilan negeri ini. Di era sampai tidak pernah ada presiden hukum sekalipun melakukan kejahatan luar biasa di Indonesia ini. Gak usah dituntut percuma karena Jokowi Prabowo ditelepon melainkan ijazah dijemput. Nah, kunci Prabowo, tapi Prabowo ada utang budi sama Jokowi. Ya, pastinya para termulu ini yang besar siap-siap diseret Jokowi ternaknya dari bernama Jokowi, kegaduhan demi kegaduhan sehingga satu pun pemimpin Indonesia bisa dipercaya. Pak Prabowo berutang budi jasa susah untuk diharapkan menundakan kasus ijazah. Sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi aset tajinya tidak ada kapan selesai, rakyat diadu domba gaduh terus menerus. Nah, kita lihat tokoh termulut tidak akan ditunjukkan sampai tokoh mati atau kiamat tidak memuncul asli. Tunggu saja dari nanti pengadilan. Itulah Jokowi bangsa, negara ngadunya Presiden Prabowo senang yang kalau negaramu gaduh kok penegakan saja. Nah, utama kegaduhannya adalah ijazah. Tolong Presiden, sifatmu yang ditegakkan, tujukan lagi ngatasi ijazah supaya Indonesia aman di adamnya. Nah, kalau negara gaduh siapa yang bertanggung jawab, Pak? Nah, bagaimanapun semuanya kita lihat Jokowi harus digantikan utang negara 80 triliun selama jadi presiden. Masa rakyat menangguh jadi cepat Jokowi jika melindungi kejahatan Jokowi. Jadi sudah cukup bahas ijazah Jokowi, sudah yang bikin ijazah palsu karena mendapatkan uang dari pengguna ijazah. Masa pengguna ijazahnya tidak salah hukum, pasal berapa yang bisa memisahkan siap menyuap. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa share, komen supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya.